kita juga akan berbincang lebih soal bagaimana situasi cuaca dan prediksi dalam beberapa hari ke depan. Telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV Kepala Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat malam Pak Fahri. Ya, selamat malam, Mbak. Jadi kalau prediksi cuaca, kondisi cuaca hari ini di Jakarta khususnya, karena kita lihat di kawasan Jakarta Selatan tergenang banjir, ini seperti apa sebenarnya perakiraannya? Ya, memang saat ini kondisi cuaca di Jabodetabek, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama di siang menjelang sore hari, Mbak. Nah, ini dari beberapa hari lalu kami memantau, memang kondisi seperti ini yang berpotensi terjadi dan adalah di informasi yang kami rilis dalam perakiraan juga memang menyebutkan ada potensi hujan terutama pada siang hingga menjelang sore hari. Oke. Nah, apakah ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, tepatnya seperti apa, Pak Fahri? Iya, saat ini wilayah Jabodetabek memang baru mulai memasuki periode musim penghujan ya. Jadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat ini masih berpotensi terjadi. Uh, Sampai dengan 3 hari ke depan masih ada potensi hujannya, Mbak, sama dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada siang hingga menjelang sore hari, dengan konsentrasi wilayah yang cukup menyebar ya, hampir seluruh wilayah Jabodetabek ada potensi hujan. Oke, jadi masih harus diwaspadai beberapa hari ke depan intensitas hujan tinggi terutama di siang menuju sore. Apa yang perlu warga waspadai? Kita pantau bersama Pak Fahri, beberapa hari terakhir salah satunya yang kita sedang laporkan saat ini di kawasan Jakarta Selatan tergenang banjir. Begitu warga kesulitan beraktivitas, bahkan tadi di kawasan Pondok Labu Jakarta Selatan ada tembok roboh sehingga menewaskan 3 orang siswa. Nah, apa saja yang perlu masyarakat waspadai, potensi bencana apa saja yang bisa muncul? Iya, yang perlu kita waspadai pada periode musim penghujan ini adalah potensi bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, longsor ya. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama untuk daerah-daerah yang memang rawan terjadi bencana-bencana tersebut gitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita, kesiapan kita, bisa kita mulai dari lingkungan rumah dulu masing-masing ya. Pastikan kita saluran air misalnya ya siap untuk menerima dan mengalirkan air itu. Mari kita mulai dari lingkungan rumah kita dulu masing-masing. Daerah rawan bencana khususnya di Jabodetabek, adakah petanya Pak agar masyarakat yang menonton Breaking News saat ini juga bisa memantau kira-kira daerah yang ditinggali masuk rawan atau tidak? Iya, jadi BPBD DKI itu pasti ada memiliki peta rawan bencananya ya. Nah, kami dari BMKG memberikan informasi potensi hujannya. Ya. Nah, dari potensi hujan memang hampir menyebar merata di wilayah Jabodetabek, terutama di bagian selatan ya. Bogor, Depok, Jakarta Selatan itu potensinya relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Kalau kita mengukur intensitas hujan, apakah itu bisa jadi ukuran bahwa ada potensi bencana begitu? Intensitas hujan tinggi sama dengan potensi bencana juga tinggi begitu. Bisakah secara sederhananya masyarakat memahami seperti ini, Pak Fahri? Ya, memang bisa seperti itu ya. Jadi BMKG membuat kategori intensitas hujan harian ya. Kalau di atas 50 mm dalam 1 hari itu sudah masuk kategori hujan lebat gitu ya. Dan ini 2 hari yang lalu juga terjadi hujan sampai 100 mili di Bogor gitu ya. Nah, jadi Ya. yang hari ini juga hujan relatif lebat intensitasnya walaupun dalam durasi yang tidak terlalu lama gitu ya. Jadi hujan lebat memang semakin lebat hujannya dan semakin lama terjadinya hujan maka potensi bencananya juga akan semakin tinggi. Oke. Apakah kita bisa membaca selain Jabodetabek ada daerah lain juga yang punya intensitas atau potensi intensitas hujan tinggi juga seperti yang terjadi di wilayah Jabodetabek? Iya, provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten ya, Jawa Tengah itu juga perlu kita waspadai. Sumatera terutama di sisi barat Sumatera ya, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu itu juga perlu menjadi kewaspadaan. Kemudian untuk wilayah Sulawesi juga ya, terutama di Sulawesi bagian tengah ya, itu juga perlu menjadi kewaspadaan kita.
kemudian di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu perlu menjadi kewaspadaan juga. Jadi sebenarnya kalau tadi daerah-daerah yang Pak Fahri sebutkan tidak hanya di Jabodetabek saja begitu ya, di wilayah barat Indonesia, tengah Indonesia, bahkan di timur juga? Iya betul Mbak, jadi karena memang saat ini kita sudah mulai memasuki musim penghujan, bahkan Mhm. masih ada daerah-daerah yang sebenarnya masih dalam periode musim kemarau, tapi sudah Oh, ada hujannya gitu ya. Jadi memang hujan tahun ini musim kemarau kemarin ya itu iya. lebih basah dibanding normalnya dan tahun ini juga musim hujan relatif datang lebih awal gitu. Oh, ada faktor-faktor yang menyebabkan itu tidak Pak Fahri? Untuk mengingatkan lagi kenapa tahun ini tadi musim hujannya lebih awal, musim kemaraunya lebih basah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Iya, dari skala global memang saat ini Indonesia masih dipengaruhi adanya fenomena La Nina ya. La Mmm, Nina walaupun intensitasnya lemah, namun itu masih tetap berpengaruh sehingga suplai uap air ke wilayah Indonesia masih cukup banyak gitu ya meskipun di di musim kemarau. Kemudian dalam skala harian dinamika atmosfer itu juga sangat dinamis terjadi ya, ya. adanya daerah pertemuan angin, daerah belokan angin, suplai uap air yang cukup banyak dari Samudra Hindia. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi kenapa hujan masih cukup banyak di wilayah Indonesia saat ini.